Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati. Aku mau menceritakan segala perbuatan-Mu yang ajaib. Aku mau bersukacita dan bersukaria karena Engkau bermazmur bagi nama-Mu ya Allah Maha Tinggi. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Bapak Ibu, saudara-saudariku terkasih, Suster, Romo, hari ini kita merayakan Misa Jumat biasa dalam pekan ke-27. Sabda Tuhan mengingatkan kita bahwa dengan iman kepada Kristus kita memiliki pondasi yang kuat bahkan untuk mengalahkan setan dan untuk mengalahkan serangan-serangan roh jahat. Seringkali kita pun ragu-ragu dengan kuasa siapa kita mampu melawan kuasa gelap itu. Tentu jawabannya dengan kuasa Tuhan Yesus sendiri. Maka dari itu marilah kita berani dengan sungguh-sungguh percaya akan rahmat dan kuasa Tuhan yang melindungi dan menyertai hidup kita, agar kita pun dibebaskan dari serangan setan dan roh jahat. Mari kita hening sejenak. Saudara-saudariku terkasih, marilah dengan rendah hati kita mengakui segala kelemahan dan dosa-dosa kita, agar pantas dan layak untuk merayakan misteri suci ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon pada Santa Perawan Maria, pada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah berdoa. Kita berdoa bagi mereka, khususnya saudara-saudari kita yang membutuhkan kekuatan dan pertolongan dari Allah, mereka yang diliputi kuasa gelap, agar sungguh-sungguh mendapat pertolongan dan perlindungan dari Allah. Allah Bapa, sumber pengharapan, Engkau menghendaki semua orang berbahagia dan mencapai keselamatan. Semoga dunia ini Kau bimbing menuju kedamaian dan pertobatan sejati. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari Nubuat Yoel. Hai para imam, kenakanlah pakaian kabung dan mengeluhlah. Merataplah, hai para pelayan mesbah. Masuklah, bermalamlah dengan memakai kain kabung, hai para pelayan Allahku. Sebab sudah lama di rumah Allahmu tiada kurban sajian dan kurban curahan. Adakanlah puasa yang kudus, maklumkanlah perkumpulan raya, kumpulkanlah para tua-tua dan seluruh penduduk negeri ke rumah Tuhan Allahmu dan berteriaklah kepada Tuhan. Wahai hari itu, sungguh hari Tuhan sudah dekat. Datangnya seperti hari pemusnahan dari Yang Maha Kuasa. Tiuplah sangkakala di Sion, dan berteriaklah di gunungku yang kudus. Biarlah gemetar seluruh penduduk negeri, sebab hari Tuhan datang,
sebab hari itu sudah dekat, suatu hari gelap gulita dan kelam kabut, suatu hari berawan dan kelam pekat. Seperti fajar di atas gunung-gunung, terbentanglah suatu bangsa yang besar dan kuat, yang serupa itu tidak pernah ada sejak purbakala dan tidak akan ada lagi sesudah itu, turun-temurun pada masa yang akan datang. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan menghakimi dunia dengan adil. Tuhan menghakimi dunia dengan adil. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati. Aku mau menceritakan segala perbuatan-Mu yang ajaib. Aku mau bersukacita dan bersukaria karena Engkau, bermazmur bagi Tuhan-Mu yang maha tinggi. Tuhan menghakimi dunia dengan adil. Engkau menghardik bangsa-bangsa dan telah membinasakan orang-orang fasik. Nama mereka telah Kau hapus untuk seterusnya dan selamanya. Bangsa-bangsa terbenam dalam lubang yang dibuatnya, kakinya terperangkap dalam jaring yang dipasangnya sendiri. Tuhan menghakimi dunia dengan adil. Tetapi Tuhan bersemayam untuk selama-lamanya. Tahtanya didirikannya untuk menjalankan penghakiman. Dialah yang menghakimi dunia dengan keadilan dan mengadili bangsa-bangsa dengan kebenaran. Tuhan menghakimi dunia dengan adil. Sekarang penguasa dunia ini dibuang keluar, sabda Tuhan. Dan bila aku telah ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang kepadaku. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Lukas. Sekali peristiwa setelah Yesus mengusir setan, ada beberapa orang yang berkata, "Ia mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, kepala setan." Ada pula yang mencobai dia dan meminta tanda dari surga. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, "Setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap rumah tangga yang terpecah-pecah pasti runtuh. Jika iblis juga terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri, bagaimana mungkin kerajaannya dapat bertahan? Sebab kalian berkata bahwa aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul. Jadi, jika aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa apakah pengikut-pengikutmu mengusir setan? Sebab itu, merekalah yang akan menjadi hakimmu. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Apabila seorang yang kuat dan bersenjata lengkap menjaga rumahnya, amanlah segala miliknya. Tetapi jika seorang yang lebih kuat daripadanya menyerang dan mengalahkannya, maka orang itu akan merampas perlengkapan senjata yang diandalkannya dan akan membagi-bagikan rampasannya. Barang siapa tidak bersama aku, ia melawan daku.
Dan barang siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia mengembara di tempat-tempat yang tandus mencari perhentian. Dan karena tidak mendapatnya, ia berkata, aku akan kembali rumah yang telah kutinggalkan itu. Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu bersih tersapu dan rapi teratur. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan tinggal di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah. Ibu bapak, saudara-saudari, Suster, Romo, hari ini kita mendengar sabda Tuhan ketika Yesus mewartakan kabar sukacita, melakukan tindakan-tindakan kebaikan, menyembuhkan orang-orang sakit, bahkan Yesus pun mengusir roh-roh jahat. Di sanalah orang bertanya-tanya, kira-kira dari manakah kuasa Yesus itu berasal? Mereka tahu bahwa Yesus latar belakangnya adalah katakan anak dari Yosef tukang kayu. Kerjaannya berarti tukang kayu juga ya. Lalu dikatakan Yesus berasal dari Nazaret. Mereka kenal orang tuanya. Lalu bagaimana mungkin mereka mempertanyakan latar belakangnya, bagaimana mungkin anak tukang kayu ini menjadi begitu hebat, punya kuasa yang luar biasa. Kata-katanya bernas, pikirannya pun juga tenang. Ia mampu melakukan karya kebaikan seperti seorang tabib dan seorang rahib. Dan ia pun juga mengusir roh-roh jahat sampai akhirnya mereka pun keluar dari orang-orang yang merasukinya. Bapak Ibu, saudara-saudariku terkasih, pertanyaan itu pun sampai pada telinga Yesus. Bahkan Yesus pun mengetahui bahwa mereka mencoba untuk menjatuhkan integritas pewartaan Yesus. Maka Yesus mengambil satu perumpamaan dalam satu rumah. Kalau rumah itu terpecah-pecah dan tidak ada kekompakan, maka akan runtuh. Yesus dituduh memiliki kuasa dari kuasa Beelzebul, kepala setan itu. Tapi Yesus dikatakan menolak anggapan itu. Yesus mengatakan bahwa kuasa ini berasal dari kuasa Allah. Bapak Ibu, saudara-saudariku terkasih, berapa minggu yang lalu saat tidak ada rapat dan tidak ada tugas, ada tugas tapi sudah selesai, saya pergi nonton bioskop. Boleh kan ya? Boleh ya, syukur pada Allah. Waktu itu sempat ngajak Romo bawa juga. Romo, kita nonton yuk, ada film Conjuring Last Rites. Ini dari beberapa episode film tentang setan. Itu ini yang terakhir. Lalu Romo Bo mengatakan, sieun katanya, nggak berani nonton. Akhirnya saya menonton dengan Pak Handoko gitu ya. Lalu ada orang-orang yang lain. Bahkan di Ramayana itu ada, saya lihat mungkin tidak terlalu penuh, tetapi cukup ada beberapa orang, bahkan beberapa yang memakai kerudung dan sebagainya. Dikisahkan dalam film itu beberapa kali episode, dan ini yang terakhir, judulnya Last Rites. Jadi ritus terakhir. Ada pasangan suami istri yang membantu tugas, katakan, untuk mendeteksi apakah ada orang yang kerasukan roh jahat. Dan ia membantu juga seorang imam yang melakukan kelak untuk ritus eksorsisme atau pengusiran setan. Di sana mulai terjadi tegangan. Karena apa? Dilihat
roh jahat itu menyerang keluarga-keluarga. Mulai diceritakan dalam film itu, satu keluarga yang sangat taat kepada keluarga Kristiani Katolik, tetapi karena ada kekosongan dalam keluarga itu, akhirnya roh jahat itu masuk, mulai memasuki dan mengganggu mulai dari anak-anak, khususnya anak remaja yang sedang mengalami katakan kekosongan dalam dirinya, mencari dikatakan kedewasaan tetapi belum penuh. Disitulah masuk katakan bahwa ketika orang masih dalam kekosongan dan mencari tahu, belum kuat kondisinya, di sanalah roh jahat masuk. Lalu orang tuanya tidak percaya. Anak remaja itu perempuan ada 2 merasa mengatakan ini ada kuasa gelap. Tapi orang tuanya, ayahnya tidak percaya. Sampai akhirnya roh jahat itu ketika ayah ibunya sedang istirahat, tidur malam, roh jahat itu menampakkan diri kepada ayah ibunya. Lalu datanglah, karena sudah makin heboh, datanglah kedua pasangan ini, suami istri, yang membantu untuk katakan mendeteksi adanya roh jahat dan berkomunikasi dengan bantuan uskup dan imam untuk melakukan ritus eksorsisme. Pada akhirnya happy ending. Roh jahat itu dapat diusir, tetapi juga memakan beberapa korban. Bapak Ibu, saudara-saudariku terkasih, dari cerita tadi dan juga dalam renungan kita, marilah kita mengingat katakan bahwa roh jahat itu hadir ketika orang tidak mengisi diri dengan kuasa Allah dan menjadi bimbang. Ketika dikatakan waktu dulu ada, saya katakan apa ya, waspadalah, 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 yang pakai kieu-nya ya. Roh katakan apa waktu itu ya, kejahatan datang bukan saja karena ada ya, tetapi karena ada kesempatan. Intinya roh jahat itu masuk juga ketika manusia itu mengalami kekosongan diri. Ia tidak lagi mengandalkan kuasa Tuhan. Ia tidak lagi memiliki dikatakan kuasa pada siapa ia berharap. Dikatakan, jika aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa apakah pengikut-pengikutmu mengusir setan? Tetapi katakan, aku mengusir setan dengan kuasa Allah. Yesus dengan tegas, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Apabila orang yang dengan kuat bersenjata lengkap menjaga rumah, tentu tidak ada orang yang berani untuk menyerang dan mengalahkannya. Maka orang itu akan dilengkapi dengan kekuatan dan tidak ada orang yang berani melawannya. Bapak Ibu, saudara-saudariku terkasih, Kristuslah pelindung kita, Kristuslah tameng kita, saliblah tempat kita berharap. Maka dari itu marilah kita menguatkan diri kita lewat kuasa Tuhan sendiri. Lewat baptisan kita menerima apa yang disebut sebagai kuasa anak-anak Allah. Bahkan lebih mulia lagi ketika Yesus mengorbankan dirinya di kayu salib, kita menerima kasih yang begitu besar. Dan dengan Ekaristi kita dikuatkan, kita disatukan lewat roh, lewat rahmat dan berkat-Nya. Mari kita hening sejenak. Allah Bapa yang kudus, kami bersyukur kepadamu karena putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus telah menganugerahkan rahmat-Nya kepada kami semua. Ia telah memberikan kekuatan. Melalui baptisan kami dihapuskan dari segala dosa asal kami. Kami dipersatukan oleh Kristus sendiri, dipanggil untuk menjadi satu dengan kuasa Allah. Semoga kami tidak pernah ragu bahwa kami adalah anak-anak-Mu yang Kau kasihi. Bahkan melalui sengsara wafat di kayu salib,
Yesus mengorbankan hidupnya bagi keselamatan kita. Jagalah kami senantiasa dengan kuasa-Mu, lewat darah-Mu yang Kau kurbankan, lewat Ekaristi yang menguatkan kami setiap hari. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, dan sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Berdoalah saudara-saudariku supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Allah Bapa yang Maha Baik, perkenankanlah kami ikut menerima Roh Putramu yang terkasih, yang datang di tengah-tengah kami dalam rupa roti dan anggur ini. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu dan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Karena belas kasih-Nya kepada manusia yang sesat, Ia berkenan lahir dari perawan. Dengan menderita di salib, Dia telah membebaskan kami dari kematian kekal. Dan dengan bangkit dari antara orang mati, Ia telah menganugerahkan hidup abadi kepada kami. Sebab itu bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta bersama sulaskar surgawi, kami melakukan mada kemuliaan bagi-Mu dengan tak henti-hentinya berseru.
Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti, dari piala ini, wabah Tuhan kami sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami persembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Bapak Suci Leo dan Uskup kami Antonius serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan muliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami dalam cobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudahlah beri damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus.
Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda kepada para rasul-Mu, damai ku tinggalkan bagimu, damai ku berikan kepadamu. Jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan senantiasa bersamamu. Damai Kristus untuk kita semua. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba yang menghapus dosa Saudara-saudariku terkasih, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Dialah santapan jiwa daya ilahi untuk melawan dosa. Maka berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, dan bersaudara saja. Tubuh Kristus yang kita sambut menguatkan hidup kita dan menghantar kita sampai pada hidup yang kekal.
Setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap rumah tangga yang terpecah-pecah pasti runtuh. Jika iblis juga terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri, bagaimana mungkin kerajaannya dapat bertahan? Marilah berdoa. Allah Bapa, sumber kebebasan sejati, Engkau berkenan tinggal dalam diri kami melalui perjamuan kudus ini. Kuatkanlah kami dengan rahmat-Mu untuk mengatasi godaan-godaan dosa, sehingga kami dapat hidup seturut kehendak-Mu, seraya menantikan kedatangannya kembali, Yesus Kristus Putra-Mu, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan serta-Mu. Di antara wanita, kami diberkati Yesus. Terima kasih kepada segenap petugas liturgi, asisten imam, lektor, juga mistinar, organis, tata tertib, perangkai bunga, kalau ada, juga seluruh umat yang hadir dalam perayaan Ekaristi ini. Mari kita akhiri dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga saudara-saudari sekalian, hidup kita, keluarga kita, orang-orang yang kita doakan, senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara-saudariku terkasih, pergilah, misa telah selesai.